Halo teman-teman, di mana saja berada, semoga selalu sehat adanya. Selamat bertemu dengan kanal pertanian Makmur John Kiplik. Kali ini saya akan menampilkan teknik basmi ulat jagung paling efektif. Selesai menonton, tinggalkanlah kenangan untuk video sederhana ini ya teman-teman, dengan menekan tombol subscribe, suka, komen, dan bagi. Melenyapkan ulat jagung? Stop! Nanti dulu. Memang gampang melenyapkan ulat jagung? Gampanglah. Disemprot dengan obat paling mujarab. Pasti habis, tiada tersisa. Percayalah. Teman-teman, pemberantasan ulat jagung dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu 1. Teknik penyemprotan. Teknik ini paling populer, paling banyak dilakukan. Lahan jagung disemprot dengan semangat berapi-api, pantang menyerah. Tekadnya 1. Melenyapkan ulat dari tanaman idaman. Beberapa saat atau sehari setelah itu, kita lihat. Nah, ulat-ulat mampus, tiada yang tersisa. Nanti dulu. Cek secara berurutan dalam satu baris atau acak lebih banyak. Hah? Ternyata ada yang masih hidup. 1, 2, 3, ada lagi dan seterusnya. Luar biasa. Mengapa ulat-ulat tersebut masih bertahan hidup padahal lainnya sudah mati? Mungkin perlu kita lakukan penyemprotan lagi ya. Sebentar, kita wawancara dulu macam yang kedua, yaitu teknik tetes. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Pak Makmur. Itu yang dipegang apa? Terus saya lihat dari tadi Bapak mengocori beberapa pucuk jagung. Artinya tidak semuanya kan? Nah, ini obat ulat. Ini yang murah, efektif. Jadi tak curut-curut nih oleh pucuknya ngeten iki. Nah, oh gitu. Pak, apakah sebelumnya tidak disemprot pakai tangki itu? Kalau saya enggak, itu belum pernah disemprot yang model begitu. Pernah. Jadi saya tunggu sampai ada ulatnya. Khusus yang kena serangan ulat. Saja, gitu. Tidak memilih menggunakan semprot yang merata dari jauh dan sebagainya itu, dan memilih cara ini. Itu terlalu mahal buat petani ya. Begitu ya? Iya, ini kalau lahan segini ini, kalau tangki itu habis 5 tangki. Terus kalau ini? Pakai ini cuma 1 tangki. Dosisnya 1 gini ini cuma 5 mili. 1 botol cuma 5 itu mili. Terus obatnya apa? Ya, biasa saya menggunakan Arjuno. Arjuno. Di toko obat pasti ada? Pasti ada, itu produk dari BK, Berang Kalisari. Oke. Ya. Gosong kalau gitu. Ini memang banyak keluhan dari teman-teman petani, Pak, ya, tentang penyemprotan yang dilakukan terhadap ulat. Ya. Itu banyaknya tidak mati memang. Apakah kemudian Bapak memilih cara ini? Iya. Saya kemukakan tadi, ini lebih efektif, tepat sasaran gitu. Oke, lanjut. Jagung apakah yang Bapak tanam ini? Ini bisi 2, jagung benih. Pernahkah sebelumnya menanam jenis yang sama? Tahun lalu misalnya? Tahun lalu juga bisi 2. Berapa hasil dari lahan ini waktu itu? Kemarin itu 2 ton lebih. Luas berapa nih? Ini sekitar 200 ru. Hampir 1/3 hektar ya? Ya, hampir. Oke lah. Wah, luar biasa. Ya. Saya doakan panen musim ini lebih dari yang lalu ya Pak. Amin. Karena ini tampak subur luar biasa nih. Amin. Lanjutkan Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Teknik tetes. Teknik ini dilakukan untuk membunuh ulat yang masih bertahan di dalam pupus jagung. Mereka terus menggerogoti tanaman dari dalam. Salah satu pemberantasan yang sangat efektif adalah dengan
teknik tetes. Bagaimanakah caranya? Kalau begini ini Begini. ramah lingkungan. Nah. Sediakan Oh ya, botol kenapa? air minum ukuran apa saja, Hanya yang lebih awet, yang besar. Tidak Misalnya, semuanya. tidak semuanya. berisi 1,5 liter, lalu tuangkan Semboyan larutan saya itu, obat kalau pembasmi itu, ulat. petanilah dengan ramah Selanjutnya, dalam sahabat dengan siap kita. diteteskan Oke, di setuju. atas pupus-pupus jagung sebanyak 2, 3, atau 4 tetes. Kita pilih pucuk-pucuk jagung yang kena serangan agar kerja kita lebih tepat sasaran serta cepat. Mau membuktikan apakah teknik tetes masih menyisakan ulat yang sakti? Tidak bakalan ada ulat bertahan. Semua mampus kecuali yang meninggalkan sarang sebelum kita serang. Teknik tetes nyaris tidak memberikan kesempatan bernapas lebih lama pada ulat-ulat penyerang. Oleh karenanya, teknik inilah yang saya sebut sebagai paling efektif. Akan tetapi, jangan-jangan masih ada teknik lain yang lebih bagus lagi. Oh, tentu ada. Masih ada teknik pembunuhan ulat tanpa toleransi lagi. Apakah itu? Jawabnya ada di video mendatang. Percayalah bahwa teknik tetes sudah sangat bagus. Namun ada yang tanpa ampunnya melebihi itu. Pada pemberantasan ini, apakah setiap pucuk jagung kita tetesi? Untuk menjaga keekonomisan tenaga dan biaya, tidak harus. Kita cukup menetesi pohon-pohon yang mendapat serangan saja. Jadi harus bagaimana? Kita cek satu persatu pada baris jagung. Kalau ada yang diserang, Lalu irit. baru kita tetesi. Yang tidak diserang, tidak perlu. Bagaimana dengan dosisnya? Untuk 1/3 hektar lahan jagung Pak Toto, cukup 1 tangki atau 5 mili setiap botol air 1,5 liter. Selanjutnya, mari kita saksikan pembasmian ulat jagung ini sambil mendengarkan lagu Berita Kepada Kawan karya Ebit GAD yang akan saya nyanyikan. Tapi jangan lupa subscribe, suka, komen, dan bagi ya agar kanal pertanian ini makin berkembang. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang kau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di empas batu jalanan. Hati bergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ya ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan
bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di empas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu semangat untuk menjadi petani sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang.